Saya ulang ya, saya tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Belum saya nyalain. Saya pakai rekaman 2 ya. Oke. Jadi ada yang lagi viral itu ya. Apa ini? Soal fenomena Citayam Fashion Week di SCBD semakin viral. Anies Baswedan hingga media Jepang ikut berkomentar ya. 18 Juli kita baca dari Pikiran Rakyat. Di sini ya ada problem sosial, khususnya problem anak-anak muda yang ditinggalkan oleh Anies, dan dia sebentar lagi selesai jadi gubernur tahun 2022 bulan Oktober, dan dia menyisakan satu problem sosial yang akar yang belum dipangkas oleh Anies Baswedan, yaitu apa? Citayam Fashion Week di SCBD. Anak-anak muda ngumpul di Dukuh Atas di SCBD. Di SCBD itu kan aslinya Sudirman Center Business District kalau nggak salah ya, aslinya ya, kemudian diplesetkan menjadi Sudirman Citayam, C-nya Citayam, B-nya Bojonggede, D-nya Depok. Itu kawasan yang dilintasi oleh KRL atau MRT ya. MRT yang berhentinya di Sudirman. Sudirman yang berhenti. KRL apa MRT yang berhenti di Sudirman? Sudirman KRL. KRL ya. Nah, Anies memperhatikan juga itu ada komunitas anak-anak muda yang sekarang menjadikan kawasan itu menjadi tempat nongkrong ya, tempat selfie, tempat memperlihatkan eksistensi diri mereka. Tetapi ada masalah di situ. Orang-orang yang pagi-pagi mau kerja itu di kawasan Sudirman melihat anak-anak muda itu tergeletak di situ, nggak pulang karena kan mereka sampai malam di SCBD, dan kemudian di Sudirman di Dukuh Atas itu kemudian keretanya sampai malam sudah habis, mereka tidur di situ semacam menggelandang ya, dalam tanda petik ya, nggak makan, nggak tahu kamar mandinya di mana ya. Kemudian tidur sampai pagi di situ ya, mungkin pada nggak sholat juga sebagian ya, nggak makan, mungkin ada di wawancara itu hanya bawa uang 20.000 ya, nggak makan nggak minum, cuma ngerokok aja. Nah ini kan harus dikasih ruang sebenarnya. Betul, itu harus dibikin satu solusi tempat semacam peta ya, peta jalan pulang ya. Sebelum Anies pulang dari Pemprov DKI pulang ke Istana Negara itu harus selesai ya. Bagaimana memberikan ruangnya. Kita baca dulu ya. Judulnya adalah Fenomena Citayam Fashion Week di SCBD semakin viral, Anies Baswedan hingga media Jepang ikut berkomentar. Ditulis oleh Didin Jalaluddin 18 Juli 2022 jam 9.30 WIB ya. Pikiran Rakyat, fenomena unik banyaknya remaja yang berkumpul ya di Sudirman Central Business District atau SCBD semakin ramai diperbincangkan. Kemudian SCBD itu diubah menjadi Sudirman, C-nya itu bukan sentral tapi Citayam, B-nya itu bukan bisnis tapi Bojonggede, D-nya itu bukan distrik tapi Depok. Bagaimana tidak, kegiatan serta pakaian yang mereka gunakan sangat nyentrik sehingga menarik banyak perhatian. Tak sedikit warganet yang menyamakan aktivitas mereka dengan gaya berpakaian remaja Jepang. Bahkan fenomena ini sampai dipuji oleh media Jepang sendiri yang menyebutnya the next Harajuku. Jangan bangga dengan pujian orang luar. Itu anak-anak muda itu pada kerja nggak, pada kuliah nggak, pada baik-baik nggak sama orang tuanya, pada ngumpul di situ ya. Jangan mau hanya bangga dengan didatangi Anies Baswedan, kemudian mereka selfie atau dipuji oleh oleh media Jepang ya sebagai the next Harajuku itu apa juga ya. Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta rupanya turut memperhatikan fenomena yang disebut Citayam Fashion Week ini ya.
Apa itu Citayam Fashion Week? Dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube Anies Baswedan pada 8 Juli 2022, dia mengungkapkan beberapa hal setelah diberi pertanyaan tentang fenomena yang terjadi di SCBD. Sembari tersenyum, Anies Baswedan mengatakan bahwa perlu ada fokus group discussion FGD khusus ya soal ini. Nah, itu benar itu. Jangan lama-lama FGD-nya Pak Anies. Bagaimana kita menyiapkan ruang ketiga menjadi ruang yang mensetarakan? Ruang ketiga itu apa? Mari jelaskan di sini ya. Anies pun mengingatkan bagaimana jalan-jalan Sudirman beberapa tahun yang lalu seolah-olah hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di sana saja, padahal menurutnya Jalan Sudirman adalah jalan terbesar di Indonesia. Jadi problemnya itu mereka tuh tidur di sana sampai pagi dan nggak kerja dan nggak ada makanan, nggak ada minuman, mungkin nggak ada toilet di situ. Saya usulkan ya bahan untuk FGD dari relawan Anies atau link dari Pemprov DKI, semacam ada rumah singgah atau rumah kreatif ya, Dukuh Atas Kreatif Center misalnya begitu, sehingga di situ ada komputer, terus ada pembimbing ya, pembimbing itu semacam seorang bro itu kalau untuk laki-laki semacam pendamping ya, yang bisa merumuskan, membuat semacam peta jalan pulang sehingga anak-anak muda yang keleleran itu dalam tanda petik ya, yang nggak tentu arah, tidak memiliki orientasi masa depan yang jelas, tidak atau dalam usaha untuk meneguhkan identitas dirinya sebagai remaja dan menyongsong masa depan, itu kan harus dibuatkan sebuah peta jalan pulang ya, jalan pulang ke masa depan atau jalan pulang ke keluarga kalau mereka ada masalah di keluarga sehingga mereka tumpah ruah di SCBD, atau jalan pulang kepada Tuhan ya. Nah, jadi ada semacam rumah singgah, rumah kreatif di sekitar itu, di kawasan itu, atau di salah satu ruang di kantor di Sudirman itu, sehingga mereka itu bisa dibekali dengan semacam paradigma baru dalam memandang kehidupan, memandang masa depan, dan juga ada keterampilan teknis. Gak usah juga disuruh ikut pelatihan lewat online ya, prakerja dan lain-lain, langsung aja. Terus ada rumah makannya, ada rumah makan gratisnya di situ, ada toiletnya, ada komputernya, ada pendampingnya. Jadi orang bisa ada hope, ada harapan ya. Ketika jalan-jalan ke Dukuh Atas itu bagi kelompok tertentu, dia tidur di situ dan menimba ilmu di situ. Di mana? Ya di situ, di SCBD itu. Jadi jangan lama-lama mau bikin Pak Anies itu mau bikin semacam fokus FGD, fokus group discussion itu ya. Ini usulan lah untuk nanti ada FGD. Saya kira harus pemerintah Pemprov DKI menyelesaikan problem sosial anak-anak muda ini, yang mungkin juga limpahan ya anak-anak muda di Citayam, Depok, dan juga Bojonggede, yang memang mungkin di sana tidak ada ruang-ruang kreatif bagi mereka, tidak menarik. Mungkin mereka akan berkumpul di kawasan Citayam, di kawasan Dukuh Atas ya. Orang-orang yang belum punya kerja itu, belum punya keterampilan itu, dan memiliki masalah dengan orang tua masing-masing itu. Itulah problem sosial itu, semacam ada mungkin di antara mereka adalah juvenile delinquency ya, bagian dari juvenile delinquency ya, dan itu harus diselesaikan oleh seorang pemimpin, Gubernur Anies Baswedan ya. Pada dasarnya semua fasilitas terbaik yang dihadirkan pemerintah di Sudirman seperti jalan yang besar, trotoar yang besar dan nyaman adalah untuk semua golongan. Seluruh warga Jabodetabek bisa menikmati jalan dengan pemandangan gedung tinggi satu-satunya di Republik ini. Ya kalau kita lihat penyeberangan orang, kemudian bagian atas dari penyeberangan orang di Sudirman itu dibuka sehingga orang bisa melihat pemandangan gedung-gedung tinggi, itu bagi kelompok orang-orang yang remaja yang semacam belum memiliki orientasi dan belum memiliki cita-cita itu nggak ada gunanya juga ya.
ada juga gedung-gedung tinggi. Tapi bagaimana pemerintah Provinsi DKI Anies Baswedan dalam hal ini itu bagaimana membentuk ya, bukan gedung-gedung tinggi, tapi bagaimana membentuk mereka itu cita-cita yang tinggi ya, dalam memandang kehidupan. Setelah mereka itu jalan-jalan atau berkumpul di SCBD, ya kan, di Dukuh Atas itu. Anies pun mengistilahkan demokratisasi kawasan Sudirman karena menjadi milik semua orang, siapa saja bisa datang menikmati. Persoalannya bukan bisa datang, ini anak-anak muda itu bisa datang dengan ongkos sekali jalan 20.000 dari kampungnya masing-masing di Citayam, Depok, dan Bojonggede, tapi nggak bisa pulang, nggak bisa makan maksudnya, dan juga akhirnya pulang dengan kesia-siaan karena tidak nambah ilmu, tidak nambah pengalaman, kecuali nambah kesia-siaan dalam hidup. Nah, peta jalan pulang kepada Tuhan, jalan pulang kepada orang tua, jalan pulang kepada masa depan itu harus disiapkan ya. Peta jalan pulang itu dalam sebuah rumah singgah misalnya begitu, yang didesain atau disiapkan dengan anggaran pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk mereka anak-anak muda kita juga. Ya buat apa juga fasilitas itu dibuat mereka menarik, nyaman, tetapi manusianya tetap keleleran, tidak bekerja, tidak memiliki keterampilan, dan tidak memiliki cinta-cinta tinggi, lebih tinggi dari gedung-gedung di Sudirman ya kan. Menurut Anies secara tidak langsung, keindahan, kemegahan gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya yang ada di sana dapat menjadi sebuah motivasi bagi anak-anak muda. Anies Baswedan mencontohkan ketika ada orang tua mengajak anaknya untuk berjalan-jalan di Sudirman, orang tua tersebut dapat memotivasi anaknya untuk belajar dan dengan rajin agar suatu saat dapat bekerja di tempat itu. Ini di luar yang kita diskusikan sekarang ya. Kita yang datang mereka itu ada anak-anak yang semacam tidak betah di rumah dan ingin mencari kenyamanan, keteduhan psikologis bersama teman-teman peers group mereka, teman-teman sebaya mereka yang sama-sama bingung menghadapi masa depan, sama-sama bingung menghadapi kerasnya kota Jakarta, dan mereka memerlukan sentuhan yang sangat kreatif ya dari pemerintah Pemprov DKI, yang setidak-tidaknya ada ruang untuk singgah, tidak di jalan-jalan di Dukuh Atas di Sudirman, tapi ada satu rumah singgah dan ada makan gratis di situ, ada pendidikan gratis di situ, ada tempat ngumpul yang memberikan rasa aman mereka di situ. Mungkin ada studio musik di situ di rumah singgah itu, sehingga mereka bisa menciptakan lagu, latihan di situ, dan ada pembimbing atau yang bisa mengajarkan mereka not balok misalnya, menciptakan lagu misalnya. Kan banyak musisi-musisi yang bisa memberikan hati mereka, memberikan waktu mereka 1 jam seminggu untuk memberdayakan anak-anak muda kita, remaja kita di Dukuh Atas itu, di kawasan SCBD ya. Jadi bukan seperti anak orang tua memotivasi anaknya jalan-jalan supaya mereka bisa satu saat bekerja di situ dengan cara rajin belajar. Ini yang sekarang ini loh, yang anak-anak muda yang dililit oleh problem real mereka ya. Sudirman harus menjadi tempat ruang ketiga yang menyetarakan siapa saja boleh datang di sana untuk menikmati fasilitas umum yang disediakan. Harus lebih jauh ya, harus lebih jauh, khusus remaja-remaja itu harus diberikan satu bekal ya, satu life skill ya, yang difasilitasi oleh pemerintah DKI. Tidak sekedar menikmati fasilitas umum ya. Kalau tiap hari menikmati atau setiap minggu menikmati fasilitas umum kan nggak menyelesaikan akar masalah ya. Masalahnya itu bukan menikmati, bagaimana mereka merajut masa depan dalam bimbingan kaum dewasa. Dia menambahkan tempat tersebut bukan hanya milik kalangan yang secara sosial dan ekonominya menengah ke atas ya. Kita klik halaman 3. Bahkan masyarakat menikmati Sudirman dengan caranya masing-masing. Jangan sampai ada klaim yang mengatakan bahwa daerah tersebut hanya dapat dinikmati dengan cara-cara tertentu. Sudirman adalah milik bersama, boleh dinikmati bersama. Biarkan tempat itu
dijadikan ruang bertemu untuk mempersatukan dan membangun penuh kesetaraan. Terlalu abstrak ya, ini tulisannya nih terlalu abstrak ya. Orang datang situ untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan sebuah visi baru dalam hidupnya, untuk mendapatkan sebuah cita-cita baru di kalangan remaja itu. Satu semangat yang lebih modern, semangat yang lebih mencerahkan. Itu yang mereka dapatkan. Apa yang mereka dapatkan dengan datang ke Dukuh Atos atau ke Sudirman atau ke kawasan SCBD itu? Nggak ada. Oleh karena itu perlu dibikin itu FGD, betul itu Anies mengatakan perlu dibikin FGD forum group discussion. Tapi apa yang harus mengerucut ya, mengerucut pada satu proses-proses pendidikan ya, di salah satu ruang kantor di situ kan mungkin bisa dipakai ya ketika malam itu tiba. Orang-orang sudah tidak bekerja dari jam 5 kan tutup itu. Kawasan Sudirman perlu dibikin satu kerjasama antara kantor-kantor itu, ruang-ruangnya 1-2 ruangnya dipakai untuk proses-proses pendidikan anak-anak muda yang berkumpul di situ. Jadi ada semacam sanggar kreatif atau apa, tapi mereka juga bisa makan gratis di situ. Ya, itu yang pokok, bisa minum gratis, tapi jangan sampai ngerokok gratis, ngerokok dipiara. Tidak masalah jika ada fenomena-fenomena yang bermunculan di sana selama pelaku Citayam Fashion Week tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Selebihnya Anies Baswedan membebaskan mereka untuk menikmati. Kebebasan itu harus juga diisi dengan hal-hal yang bisa menyongsong masa depan mereka, tempat mereka jalan pulang ke masa depan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parang YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jadi itu kalau menurut saya ya, ada problem sosial yang ditinggalkan oleh Anies ya, dengan di kawasan SCBD itu. Oh, ini ada yang masuk, saya bacakan ya. KD Channel, Assalamualaikum, salam sehat Pak Yudi Presiden Suite. Waalaikumsalam Pak KD Channel, gimana kabar kereta cepat Bandung Jakarta? Rajin bener ini Pak KD Channel ya, kunjungi ya KD Channel, K besar, D besar, sambung, KD Channel, N-nya double, CHANNEL ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kusnun Jola, ini KD itu Kusnun Jola. Agung Haryono, mereka para remaja dan anak-anak belia itu sepertinya lebih tepat dilihat diarahkan untuk hal-hal yang lebih produktif. Ya. Kemudian Caniogo, ini harus diketik ininya ya, aslinya itu dari mana ngetiknya itu loh maksudnya. Kalau Pak KD Channel dari Bandung saya tahu, tapi kalau Pak Agung Haryono itu dari Caniago. Azhar, fondasi ruang ketiga sudah dibangun Anies Baswedan dan kenyataan sudah berhasil dan sukses menjadi magnet bagi kaum muda. Tentu selanjutnya mengisi kontennya tidak sebatas mejeng nongkrong. Kopi ireng. Kopi ireng itu kopi hitam ya, kacamata kundirek. Lu udah tua ini nggak punya kacamata direk. Oh nggak ada, ini aja yang buntung ini kacamatanya, yang buntung ini nggak apa-apa. Kacamataku buntung, kopi ireng Lamongan hadir. Soto Lamongan. Terima kasih ya Johanari. Syauki Gaming Free Fire, bocil SCBD viral, ini kaum marginal, sekarang kaum kota mulai eksis di sana, yang dari Depok, Bojonggede, Parung, Cikarang dan lain-lain tersisih. Beri hak bebas mereka, arahkan mereka agar punya masa depan. Kata siapa nih? Kata Syauki Gaming Free Fire. Gaya saya Inggris. Udah, saya mau live streaming lagi ya. Jadi itulah problem sosial yang ditinggalkan oleh Anies ya.
anak-anak remaja yang nggak punya kerjaan, nggak punya masa depan itu sekarang ngumpul di SCBD. Itu bagian yang saya lihat ya, dan harus diberikan ruang-ruang untuk mereka diberikan satu proses-proses pendidikan, proses nilai tambah dalam perspektif PJ Habibie dengan cara memberikan wahana mereka untuk berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.